video kali ini kita membahas tentang kasus Rohingya. Perlu kita ketahui bersama bahwa kasus Rohingya ini tentunya tidak di telinga kita, yang mana kasus ini akhirnya banyak diperbincangkan di publik, yakni di media maupun informasi-informasi lainnya. Jadi kasus Rohingya ini yang mana orang-orang imigran, orang-orang migrasi yang datang ke Indonesia. Mereka datang lalu terdampar di bangsa Indonesia, khususnya di provinsi Aceh. Kita melihat di berita yang beredar atau di kasus yang beredar, yang mana mereka terdampar, lalu ada nelayan Aceh yang sempat menolong mereka. Kita pelajari lebih lanjut secara jauh ke sana, bahwa walaupun mereka adalah negara asing, tetapi warga Aceh tetap membantu mereka. Tetapi dengan catatan bahwa harus di sekitaran atau di perairan Aceh tersebut, karena itu sudah menjadi salah satu hukum adat mereka. Baik, kita kembali lagi pada peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 yang menerangkan bahwa penanganan pengungsi dari luar negeri itu lebih memprioritaskan penyelamatan. Dengan aturan presiden yang ada, kita menilai bahwa bangsa Indonesia kita ini lebih mementingkan bagaimana kemanusiaan kita, bagaimana cara kita peduli dengan sesama dengan bentuk aturan-aturan yang ada. Jadi dengan aturan yang adalah maka saling berkaitan dengan hukum adat yang ada di Aceh, yang mana warga Aceh lebih mementingkan keselamatan warga Rohingya tersebut, sehingga pada saat itu mereka menolong tanpa mengetahui identitas mereka. Kembali lagi kita merujuk pada pasal 9 dalam peraturan presiden ini, yang menerangkan bahwa pengungsi yang dalam keadaan darurat, pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat seperti berada di kapal yang akan tenggelam atau harus dipindahkan ke kapal penolong, maupun pengungsi tadi juga wajib dibawa ke darat jika keselamatan nyawa mereka terancam. Jadi ini saling berkaitan dengan peraturan presiden yang ada. Tidak hanya itu saja, tetapi peraturan presiden ini juga mengatur lembaga yang bertugas melakukan hal-hal seperti ini adalah Basarnas. Dengan operasi pertolongan itu dapat melibatkan TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, bahkan organisasi kementerian lainnya. Baik, merujuk juga pada peraturan ini tentunya saling berkaitan dengan hukum adat Aceh tersebut. Seorang profesor Profesor Nuke mengatakan bahwa warga Rohingya yang datang ke Aceh walaupun
terbukti dengan penyelundupan manusia, tetapi mereka adalah korban itu sendiri, korban penyelundupan itu sendiri. Jadi kita bangsa Indonesia juga punya kewajiban, punya hak untuk menolong mereka demi keselamatan mereka. Hal seperti ini juga merujuk pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28G ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh kebebasan dan sebagainya. Dengan melandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ini, maka bangsa Indonesia khususnya juga Aceh sudah mengimplementasikan aturan-aturan yang ada seperti ini. Baik, pada kesempatan ini juga saya mengajak kita semua bahwa kedatangan mereka tentunya dipandang oleh dua sisi bagi masyarakat setempat, bagi masyarakat Aceh tersebut, karena mereka ada yang terima mereka dengan baik, ada juga tidak baik. Hal positifnya bahwa warga setempat atau pemerintah negara Indonesia menyiapkan tempat pengungsian bagi mereka. Tetapi di sisi lain ada hal negatif yang mana warga setempat maupun warga-warga di luar provinsi Aceh menilai bahwa kedatangan mereka adalah bentuk dari bagaimana awal mereka menguasai tempat yang ada dan sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa hal-hal seperti ini tentunya kita harus melihat lebih jauh, kita harus memahami permasalahan lebih jauh sehingga jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau penilaian seperti itu. Baik, dari permasalahan ini ada, maka kita bisa melihat atau bisa mengidentifikasikan dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi yang pertama mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai luhur ketuhanan ini tentunya mengajar kita dengan keyakinan kita masing-masing sebagai umat beragama, mengajar kita bahwa kita harus peduli dengan sesama, kita harus saling membantu, lebih mementingkan keselamatan mereka. Hal-hal seperti ini juga tentunya ada dalam ajaran agama kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Lalu yang berikut sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal-hal atau nilai-nilai luhur Pancasila seperti inilah yang mencerminkan kita bahwa kita sudah melakukan atau sudah mengimplementasikan hal-hal seperti ini, karena ini bentuk bagaimana rasa kita sebagai manusia untuk peduli dengan sesama, menolong tanpa mengetahui mereka dari mana dan sebagainya, karena kita lebih mementingkan keselamatan warga Rohingya itu sendiri. Yang berikut persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajak kita bahwa dengan
segala bentuk perbuatan, segala bentuk penyambutan kita, segala bentuk kepedulian kita terhadap warga asing, yakni warga Rohingya, tentunya menjamin bagaimana persatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita bersatu mengeluarkan aturan-aturan yang ada, sehingga kita menolong warga Rohingya tanpa memandang mereka dari mana, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, karena kita lebih mementingkan persatuan Indonesia itu sendiri. Kalau seandainya mereka datang lalu kita terima tanpa mementingkan keselamatan itu sendiri, maka mungkin bisa menjamin kericuan, bisa menjamin konflik dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga Presiden mengeluarkan peraturan yang ada untuk menjamin persatuan Indonesia. Yang berikut sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita melihat permasalahan yang ada mengenai kasus Rohingya ini, maka dengan kebijakan pemerintah setempat dengan kebijakan pemerintah pusat, mereka tentunya melakukan hal-hal seperti ini dengan mengadakan namanya musyawarah mufakat untuk mengeluarkan kebijaksanaan tersebut dalam peraturan yang ada, dalam peraturan yang ada, sehingga kita sebagai warga, khususnya warga Aceh, menjadikan peraturan-peraturan seperti ini sebagai pedoman untuk menolong warga-warga Rohingya yang terdampar di pulau Aceh tersebut. Baik, dan yang berikut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam permasalahan kasus Rohingya yang dibahas tadi, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan kebebasan itu sendiri. Namun di dalam kasus yang ada yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa warga Rohingya ini merupakan korban dari penyelundupan manusia itu sendiri. Jadi setelah mendengar kasus yang ada, setelah mendengar kasus Rohingya yang ada, maka saya sebagai generasi muda warga Indonesia, kita harus memperkuat pertahanan kita seperti TNI, Polri, untuk menjaga di perbatasan perairan, sehingga seandainya ke depan hal-hal yang terjadi seperti ini lagi, maka sudah diatasi pihak-pihak keamanan di perairan, sehingga tidak menimbulkan bagaimana penilaian negatif dan menakut-nakutkan warga setempat. Dan pada kesempatan ini juga saya mau mengajak kita semua bahwa kita harus terlebih dahulu mempelajari kasus yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran pemahaman kita terhadap penilaian kita mengenai masalah atau kasus-kasus yang akan terjadi, khususnya kasus Rohingya itu sendiri. Jadi kita pada dasarnya
harus melandaskan nilai-nilai luhur Pancasila untuk bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Dan pada kesempatan di akhir video ini saya mau menerangkan bahwa sebagai generasi muda jangan mencerna berita-berita hoax, berita-berita yang mungkin menimbulkan konflik, tetapi bagaimana kita harus memahami permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang ada, sehingga jangan menimbulkan konflik-konflik mengenai pemahaman kita itu sendiri. Di akhir kata, saya mengucapkan salam Pancasila.